Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah pada sore hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu Saudara. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada sore hari ini adalah ibadah khusus dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJ Beringin yang ketiga. Tema ibadah pada sore hari ini adalah tetaplah berjuang, dengan dasar firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Berjuang, menurut Kamus Bahasa Indonesia, artinya adalah berusaha sekuat tenaga, berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, berjuang itu tidak hanya sekedar berusaha. Berjuang berarti berupaya sekuat tenaga, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hambatan, walaupun banyak resiko, walaupun banyak bahaya yang mengancam, agar kita tetap sampai kepada tujuan. Itu yang dinamakan berjuang. Kita mendengar istilah yang cukup populer, hidup adalah perjuangan. Benar Bapak Ibu, selama kita masih hidup di dunia, kita harus tetap berjuang. Setiap hari kita bekerja, itu berjuang agar kita bisa tetap hidup mencari sesuap nasi. Pada saat sakit, kita juga berjuang agar kita segera sembuh. Anak-anak berjuang agar bisa naik kelas, dapat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Pemuda remaja berjuang agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya, berjuang untuk mendapatkan jodoh yang berkenan di hadapan Tuhan. Suami istri juga berjuang agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, berjuang bagaimana rumah tangga tetap berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Hidup adalah perjuangan. Demikian juga yang harus dilakukan GKJ Beringin. GKJ Beringin pun harus tetap berjuang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak pendewasaan GKJ Beringin tanggal 20 Juli tahun 2019 di GKJ Tuntang Timur Blok Nalen, GKJ Beringin sudah mengalami banyak
persoalan, banyak tantangan, dan sampai saat ini pun persoalan dan tantangan itu masih belum selesai dan mungkin semakin berat. Mari kita sedikit flashback ke belakang. Kita lihat 3 tahun perjalanan kehidupan GKJ Mringin. Begitu didewasakan, GKJ Mringin diperhadapkan pada perubahan sistem pelayanan dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Sudah dibentuk tim sosialisasi kepada jemaat baik melalui ibadah maupun melalui PA Sarasean. Tetapi sampai dengan saat ini pun sistem ini masih menjadi hal yang belum 100% dimengerti, dipahami oleh seluruh jemaat GKJ Mringin. Masih ada, tidak semua sebenarnya, masih ada jemaat yang menganggap bahwa sistem yang diterapkan saat ini belum baik untuk GKJ Mringin. Secara keuangan mereka masih berpikir penakmen sing ngumpulke persembahan wilayah sing ngecake GKJ Mringin. Kemudian juga ada yang masih mengeluh saiki ndang sistem sentralisasi meh benekke gendeng we bingung. Dan masih banyak hal-hal yang diperhadapkan dengan sistem ini. Kemudian di sisi pelayanan, kami dari majelis pun kadangkala saat dijadwalkan untuk pelayanan keluar wilayah, nak iso menghindar. Alasane adoh, bengi, ben dilayani majelis wilayah. Padahal sistem sentralisasi bukanlah demikian. Sentralisasi yang di sini tidak hanya sentralisasi keuangan, tetapi juga sentralisasi pelayanan. Masalah yang kedua, tentang rumah emeritus. Bapak Ibu semua perso, kita mempunyai tanggungan rumah emeritus selama 10 tahun. Bagi jemaat GKJ Mringin, ini sudah merupakan sesuatu yang lumayan berat. Ditambah persoalan dengan dipanggilnya Bapak Pendeta Slamet Waluyo ke pangkuan Tuhan di surga. Tantangan GKJ Mringin semakin berat. Bagaimana kehidupan jemaat tanpa ada pendeta? Kemudian bagaimana rencana pelayanan GKJ Mringin selanjutnya? Kalau ada pelayanan perjamuan kudus, perjamuan pernikahan, baptis, sidi dan sebagainya. Kemudian direncanakan bagaimana nanti proses pemanggilan pendeta? Apakah kita punya dana? Apakah GKJ Mringin mampu? Itu permasalahan nyata yang sedang dihadapi GKJ Mringin. Belum lagi pandemi COVID-19 yang kemarin 2 tahun ada di Indonesia, mempengaruhi kehidupan ekonomi jemaat. Walaupun kehidupan ekonomi sedang terdampak COVID, sedang menurun pendapatan, tetapi jemaat mempunyai kewajiban untuk mendukung program pelayanan di dalam gereja. Dan juga dihadapkan pada permasalahan tentang pembinaan warga jemaat untuk pemuda remaja. Bagaimana memberikan pemahaman kepada pemuda remaja kita bahwa ibadah kui bukan sesuatu ibadah harus dimaknai dengan benar. Jangan hanya beribadah karena tertarik dengan musiknya, dengan cara ibadahnya yang hingar-bingar, tetapi memberikan pemahaman kepada pemuda remaja
bagaimana ibadah itu yang seharusnya. Jadi ada tidaknya musik, ada tidaknya lagu yang hingar-bingar, tetap ada suatu kerinduan untuk datang beribadah ke gereja. Kemudian bagaimana pembinaan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekarang hanya sedikit, kekurangan guru sekolah minggu. Bagaimana kita menciptakan metode agar anak-anak sekolah minggu itu tertarik untuk sekolah minggu, tidak lebih tertarik kepada HP, sehingga mereka tumbuh imannya sejak kecil. Ada yang membekas di hati mereka dari kecil. Contoh yang saya alami adalah saat dulu sekolah minggu, ada lagu yang namanya hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Itu sangat membekas di hati saya. Jadi merasa bahwa hari Minggu itu harinya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi kalau hari Minggu, ya jangan untuk kegiatan yang lain, lebih kepada ibadah kepada Tuhan. Kemudian untuk pembinaan kepada Adioswo, mbah-mbah kita yang saat ini karena kelemahan fisiknya, karena kesehatannya tidak bisa beribadah ke gereja. Bagaimana kita untuk melayani mereka? Dan dari semua masalah-masalah ini Bapak dan Ibu, tentulah majelis, komisi, badan pembantu majelis dan jemaat punya pemikiran untuk kebaikan GKJ Mringin. Tetapi pemikiran setiap orang itu berbeda-beda, dan ini berpotensi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini GKJ Mringin genap berusia 3 tahun. Usia yang masih muda secara umur. Tetapi 3 tahunnya GKJ Mringin adalah 3 tahun menjadi dewa. Yang ketiga ini, dan setelah itu ya nanti kita akan ada acara lagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan berkat dan